Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini. Selamat malam. Jadi sesuai undangan yang sudah disebarkan pada FWD malam ini, for weekly discussion bekerja sama dengan IAGI Jabar Banten, kita akan dapat sedikit ilmu dari presenter kita. Beliau adalah Pak Muhammad Rahmat Sule, sarjana dari Geofisika ITB pada tahun 1994 dan kemudian melanjutkan master, lulus tahun 1996 di ITB juga. Lalu beliau melakukan PhD di Karlsruhe Institute of Technology di Jerman, lulus tahun 2004. Untuk pekerjaannya beliau sudah sejak lulus sarjana menjadi pengajar Pak ya? Iya, dari langsung. 95 ya? Wah hebat. Langsung CPNS tahun 95 saya. Wah luar biasa, lulus tahun 94 langsung CPNS tahun 95 ya? Iya. Terus tahun 2004 sampai 2005 menjadi geofisis di Jerman nih Pak ya? For Smart Tunnel Project, lalu kemudian menjadi petroleum geophysics untuk beberapa JNG study di Indonesia tahun 2006 sampai 2009. Lalu beliau melanjutkan postdoc di Kyoto University tahun 2011 dan menjadi PIC dari sekitar 20 CCS atau CCS study di Indonesia dari 2011. Lalu kemudian menjadi PIC untuk geothermal study juga di Indonesia sejak tahun 2011. Dan tahun 2017 sampai sekarang beliau menjadi manager of National COA Center of Excellence for CCS and CCUS at ITB. Lalu kemudian tahun 2020 menjadi manager dari Center for CO2 and Flare Gas Utilization di ITB. Jadi kita beruntung sekali dapat pembicara yang memang sangat kompeten di bidangnya dari tahun 2011 ya sudah bermain dengan CCS sama CCUS ya. Baik, sebelum kita persilakan presenter kita, mungkin ada sambutan dari Ketua IAGI Jabar Banten kepada Bapak Mirzam, dipersilakan Pak. Terima kasih Mas Eril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Mas Rahmat Sule, Mas Eril, kemudian beberapa senior dan semua yang hadir pada diskusi malam ini. Tadi sudah disampaikan, diskusi malam ini menarik sekali temanya gitu ya. Ini yang ditunggu ternyata sequelnya ADC 3 itu ternyata aktor utamanya Mas Rahmat Sule gitu ya. Judulnya pun juga menarik gitu, CCS dan CCUS. Kemudian keributan apa yang terjadi. Seperti disampaikan Mas Eril, saya pikir malam ini kita mendapatkan informasi nanti dari memang pakarnya yang dimiliki tidak hanya ITB, tapi juga yang dimiliki oleh Indonesia. Satu diskusi yang menarik kalau saya selaku geolog juga adalah selalu ditanyakan sama orang-orang lingkungan gitu. Bagaimana kemudian memasukkan itu ke sana, yakin wadahnya tidak bocor. Kalau orang kebumian ya jawabnya sederhana. Kita sudah puluhan juta tahun, oil and gas di sana nggak kemana-mana. Kalau secara kebumian ya itu tidak bocor. Tapi ya itulah nanti kita lihat ya. Dari Mas Ahmad Sule pasti ada isu-isu lain dan hal lain yang juga akan dibahas. Terima kasih for ini kesempatannya bisa bekerja sama dengan IAGI JBB mengangkat suatu topik yang luar biasa. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar supaya tidak lama-lama lah. Kayaknya semua sudah menunggu ADC 3 ini seperti apa ini ceritanya. Demikian, sekali lagi terima kasih Mas Sule, Mas Eril, dan juga teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya tidak supaya langsung kita bisa mendengarkan. Sekarang 7.39, nanti waktunya untuk presentasi mungkin sampai 8.30 Pak, supaya bisa ada diskusi. Jadi setengah jam kita diskusi nanti. Jadi waktu totalnya 1,5 jam. Kepada Pak Sule, dipersilakan.
Pak Sule masih mute, Pak. Sebentar, katanya masih ada sedikit trouble di Pak Sule, jadi mohon menunggu sebentar. Gimana Pak Sule? Apa sudah bisa dimulai? Masih mute, Pak. Masih mute. Mohon maaf, masih ada sedikit gangguan di Pak Sule-nya, jadi kita tunggu 2 menit mungkin ya. Silakan, Mas Ariel. Silakan. Kalau Pak Sule nggak ada, nanti mungkin saya aja yang presentasi gimana Pak? Nah, boleh itu. Boleh, Mas Ariel. Boleh.
Oke, kedengeran sekarang? Sudah terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Sudah bisa sekarang? Udah bisa. Sip. Eh, Saya stop presentingnya berarti ya. Cuman ini ada dua user ya, yang satu bisa di tiket. Yang satu yang mana, Pak? Ini saya ada suaranya bergema kan? Oh, nggak apa-apa, kedengaran, Pak. Atau saya remove ya? Saya remove salah satu. Oke. Oke. Ya, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf ada gangguan. Saya coba share screen sekarang. Oke. Oke. Ya, sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Mohon maaf, ini karena nggak biasa pakai Google Meet, jadi rada gaptek. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Waalaikumsalam. saya akan menyampaikan semacam informasi ada apa sih sebetulnya dengan CCS dan CCUS di Indonesia. Gitu ya. Mungkin sebagai pembuka outline dari materi yang akan disampaikan sebagai berikut. Jadi kita sebetulnya melihat dulu perspektif dari negara-negara yang ada di Eropa, begitu. Kemudian apa yang terjadi di Southeast Asia dan Asia Timur. Nah, terus kalau kita bicara mengenai implementasi di Indonesia, sebetulnya apa sih opportunity atau tantangannya apa? Nah, sedikit saya akan promosi mengenai grup yang ada di ITB yang disebut dengan National Center of Excellence for CCS CCUS, dan kemudian juga karena negara kita ini cukup besar, kita punya lapangan-lapangan migas yang sudah beroperasi sejak lama, sehingga depleted oil and gas itu dapat digunakan bersama-sama, atau bahkan juga saline aquifer yang ada di Indonesia mungkin bisa digunakan untuk menyimpan CO2. Dan terakhir saya akan menyinggung mengenai regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang belum familiar dengan istilah CCS ya, di sini masih CCS dulu, belum ada U-nya ya. Nah, tetapi U itu sebetulnya bisa berdampingan dengan proses carbon capture dan storage. Nah, jadi kita paham juga bahwa emisi CO2 ataupun juga emisi gas rumah kaca yang lain itu bisa berasal dari berbagai macam sumber ya. Terutama kalau di Indonesia ini kita menggunakan PLTU ya untuk power generation yang paling mayoritas. Jadi bisa dibayangkan hasil pembakaran dari batu bara ini membuat kontribusi CO2 yang sangat tinggi. Nah, yang kedua terkait dengan industri semen misalnya. Ya, semen mungkin pernah lihat ke daerah Cirebon tuh ada namanya Palimanan ya. Di situ ada Indosemen, itu cukup kotor di sana. Iron and steel ya, oil refinery, petrochemical, itu semua adalah kegiatan manusia yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, tetapi ada sisi negatifnya, yaitu CO2 pun ikut terproduksikan. Nah, jadi di dalam
kaitannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, CO2 tersebut yang tadi dihasilkan oleh kegiatan manusia dipisahkan, kemudian ditransportasikan, baik itu bisa menggunakan pipa ataupun juga kapal laut gitu, dan akhirnya diinjeksikan ke dalam bumi ya dengan menggunakan sumber injeksi. Nah, khusus untuk di beberapa negara termasuk di Indonesia, penginjeksian CO2 ini dapat dimanfaatkan untuk memproduksikan minyak atau hidrokarbon yang ada di dalam bumi ya. Jadi banyak sekali reservoir di Indonesia itu yang sudah susah untuk diproduksikan minyak buminya, tetapi dengan menggunakan teknologi EOR maka produksi bisa bertambah lagi. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi di daratan Eropa ya. Maksud saya di beberapa negara di Eropa Utara dan Eropa Tengah. Nah, di situ ada suatu isu yang menarik saat ini, yaitu mereka terutama Norwegia menawarkan satu tempat yang disebut dengan Northern Light Project. Jadi ada satu storage site di mana nama proyeknya itu adalah Northern Light Project. Nah, dia bisa menampung CO2 dari berbagai macam negara tetangganya, termasuk juga dari Norwegia sendiri gitu. Nah, di Eropa sendiri memang karena mereka sudah menjadi developed country ya. Jadi memang mereka mempromosikan dekarbonisasi dengan teknologi CCS dan mereka kurang suka dengan istilah CCUS. Kenapa? Karena CCUS terutama untuk mendorong produksi minyak kembali dianggap itu akan menjadi kontributor emisi CO2 ya. Jadi yang dia inginkan adalah menangkap CO2 dari berbagai aktivitas manusia kemudian diinjeksikan secara permanen. Nah, untuk Norwegia yang kemudian menjadi pelopor dari istilahnya itu adalah CO2 transboundary CO2 transportation ya. Ini akan menjadi suatu bisnis baru ya. Jadi Northern Light Project itu menyiapkan liquid CO2 carrier dengan menggunakan ship transportation, membawa CO2 yang sudah liquid dari berbagai sumber yang ada di Eropa, kemudian dibawa sampai ke site Northern Light Project itu dan kemudian diinjeksikan ke dalam bumi begitu. Nah, tentu saja yang mempunyai proyek ini akan mendapatkan fee ya. Jadi selain membuat Eropa itu menjadi lebih bersih karena melaksanakan dekarbonisasi, Norwegia sendiri sebagai pelaksana proyek ini diuntungkan dengan adanya revenue dari servis menginjeksikan CO2 tersebut. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat harga CO2 saat ini. Ya. Jadi di sini diperlihatkan macam-macam negara, mungkin kurang terlihat ya. Tapi secara umum developing country itu carbon price-nya atau bisa juga dalam bentuk tax itu di bawah $10 per ton CO2 ya. Sedangkan developed country itu sudah lebih tinggi dari $10. Bahkan beberapa developed country misalnya Norwegia yang tadi saya sebutkan itu sudah mencapai hampir $100 per ton CO2. Nah, di bagian kanan bawah dari slide ini diperlihatkan evolusi carbon price untuk Singapura ya. Jadi Singapura saat ini mirip seperti Indonesia sudah menerapkan carbon tax. Kalau di Indonesia masih $2 per ton CO2 dan hanya diterapkan untuk PLTU saja, tetapi kalau di Singapura harganya sudah mencapai $5 sampai saat ini dan ini berlaku sampai dengan 2024.
Nanti 2024 mereka akan menaikkan menjadi $25, kemudian 2026 menjadi $45, dan pada tahun 2028 pada tahun 2030 ada 2 skenario, apakah meningkatkan carbon price ini atau carbon tax ini menjadi $80 atau $50. Jadi bisa dibayangkan bahwa semua yang kita beli nanti di Singapura itu ada komponen carbon tax-nya yang harus kita bayarkan juga, ya. Seperti kalau kita ke Norwegia, kalau kita menggunakan taksi itu argonya tuh cepat sekali muternya, ya. Tetapi kalau menggunakan bis umum relatif lebih murah, gitu ya. Nah, itu juga sama yang akan terjadi di Singapura nanti. Nah, jadi dengan demikian ini semua terkait dengan kewajiban setiap negara untuk menuju apa yang disebut dengan net zero emission country, ya. Net zero emission country artinya setiap negara harus menentukan kapan menjadi net zero emission country, di mana emisi yang dikeluarkan masih bisa diserap oleh lingkungan sekitarnya, ya. Jadi zero emission dengan net zero emission itu berbeda, ya. Kalau zero itu tidak ada sama sekali emisi, nah, itu kan agak susah. Tapi kalau net zero emission artinya emisi yang dikeluarkan, yang diproduksikan masih bisa diserap oleh lingkungan. Nah, untuk mencapai itu ada beberapa skenario yang yang salah satunya saya ambil dari IT ini, ya, Asia Energy Transition Initiative. Jadi karena kita sekarang sedang mengalami energi transisi, ya, jadi effort yang dituliskan di chart ini sedang dilakukan oleh berbagai macam negara. Apa yang dilakukan adalah pertama menggunakan renewable energy, ya. Jadi fossil fuel masih digunakan, tetapi pembangkit listrik yang baru sudah harus sedapat mungkin menggunakan renewable energy. Yang kedua adalah energi efisiensi, ya. Jadi kita menggunakan sumber-sumber energi yang dayanya lebih kecil, ya. Misalnya lampu neon kita ganti dengan lampu LED, ya. Kemudian misalkan mobil motor bakar diganti dengan electric car dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah conversion to gas, ya. Dan ini kan sebetulnya kita paham beberapa alat itu menggunakan diesel ataupun coal. Nah, itu semua kita harus konversi menjadi gas. Kemudian co-firing itu artinya kita membuat suatu pembangkit dengan menggunakan bahan bakarnya fossil fuel, tetapi dicampur dengan yang sifatnya zero emission, misalnya dengan biomass, gitu. Dan satu hal lagi adalah CCS atau carbon recycling, atau bisa juga CCUS, ya. Nah, jadi negara-negara misalkan seperti Jepang atau Korea, mereka harus melakukan ini semua, termasuk juga CCS. Padahal yang namanya Jepang atau Korea, storage capacity-nya itu terbatas, dan mereka kalaupun harus melakukan CCS harus membawa karbon dalam bentuk liquid itu ke negara tetangganya, ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana profil emisi di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini adalah nasional emisinya dengan jumlah yang cukup besar, ya. Kemudian kalau kita bagi per sektor, di sini ada energi sektor, IPPU, industrial process and ya, artinya industrial produk dari industri, gitu ya. Dan yang satu lagi adalah dari waste, ya. Jadi misalkan di Indonesia itu seringkali kita mendengar bahwa sampah itu hanya
timbun aja di tanah gitu, dan lambat laun sebetulnya itu menghasilkan gas metan. Dan gas metan ini sangat jahat ya, 27 kali lipat dibandingkan dengan CO2. Nah, oleh karena itu cara mengelola sampah juga harus diperbaiki sebetulnya supaya emisi di negara kita tidak terlalu besar. Nah, di dalam slide ini saya coba tampilkan jika beberapa proyek CCS ataupun CCUS yang sifatnya tuh mudah dapat diimplementasikan di Indonesia, seperti apa? Misalnya Gundih gitu ya. Gundih Project itu 3 juta ton dalam kurun waktu 10 tahun ya. Tangguh itu 25 sampai 32 juta ton dalam kurun waktu 10 tahun. Kalau total di Jawa Timur termasuk juga Jambaran Tiung Biru itu lapangan yang gasnya cukup besar tetapi kandungan CO2-nya juga besar. Nah, kalau misalnya setelah development itu CO2-nya bisa dimasukkan ke dalam bumi sebesar 35 juta ton dan beberapa proyek yang lain, maka sebetulnya di Indonesia itu secara gampang 137 juta ton dapat direduksi. Nah, coba diperhatikan target dari pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2030, artinya kumulatif selama 20 tahun itu antara 314 sampai dengan hampir 400 juta ton. Jadi, angka 137 juta ton itu kira-kira sudah setara dengan 34 sampai 44% dari target pengurangan emisi di sektor energi. Nah, apalagi nanti suatu saat ketika CCS itu bisa diimplementasikan dengan mengambil CO2 dari PLTU, maka jumlah CO2 yang bisa dimasukkan jauh lebih besar lagi dan membuat umur dari PLTU itu menjadi lebih lama, jadi nggak perlu untuk dipensiunkan secara dini. Nah, jadi kan kalau di kita di Indonesia ini sudah banyak dibangun PLTU, kita punya batu bara yang berlimpah, ya, tetapi jika membakar dan CO2-nya ke udara, maka tidak baik bagi lingkungan. Nah, oleh karena itu dekarbonisasi itu menjadi salah satu opsi di dalam energi transisi skenario di Indonesia, ya. Nah, coba kita perhatikan di Jepang lagi, di Asia Tenggara dan Asia Timur. Jepang telah mempropos apa yang disebut dengan Asia CCUS Network, ya. Nah, jadi kalau tadi di Eropa U itu rada rada sensitif gitu ya. Maka kalau di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, utilization of CO2 itu dibolehkan selama net CO2 yang tersimpan di dalam bumi itu dapat kita ukur, ya. Oke. Nah, coba kita lihat kawasan Asia Tenggara ini, ya. Jadi kalau kita lihat di utara dari kawasan ini ada Cina, ada Taiwan, ya. Kemudian ada Jepang, ada Korea Selatan, ya, bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara emisinya rendah, ya, karena memang tidak ada industri di sana. Nah, dari 4 negara itu saja, mereka untuk menuju net zero emission pada tahun 2050, mereka harus melakukan dekarbonisasi dalam bentuk CCS tapi di kawasan Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu JOGMEC, jadi National Oil Company-nya Jepang, melakukan suatu estimasi, ya, melakukan estimasi berapa sih sebetulnya storage capacity yang ada di kawasan Asia Tenggara ini. Nah, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut, ya. Jadi ini Sumatera, Jawa itu kan wilayah Indonesia, dan yang kuning ini sebagian juga Indonesia. Kira-kira itu bisa menampung 150 gigaton, ya,
bukan juta tapi udah gigaton, jadi ribu juta gitu ya. Jadi ini besar sekali, dan ini perhitungan ini fair karena menggunakan data yang jenisnya sama dan metode perhitungan yang sama. Jadi beberapa tahun yang lalu ada publikasi yang mengatakan bahwa storage capacity di wilayah Malaysia itu jauh lebih besar daripada di Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukan perhitungannya yang salah, tetapi memang kriteria perhitungannya yang berbeda. Ya, kalau di Malaysia saat itu mempublikasikan storage capacity yang resolusinya rendah, sedangkan kalau di Indonesia metode perhitungannya mungkin lebih resolusi tinggi dan hanya menghitung bagian kecil dari wilayah Indonesia, gitu ya. Nah, sebagai lanjutan dari estimasi dari JOGMEC tersebut, Lemigas membuat suatu kajian untuk dapat menghitung berapa sih sebetulnya gas CO2 yang dapat disimpan di oil and gas reservoir, baik itu depleted ataupun masih berproduksi, ya. Dan di sini adalah datanya, yang biru itu adalah oil, sedangkan yang oranye itu adalah gas reservoir, dan total bisa menampung hingga 8 gigaton, ya, 8.000 million ton atau 8 gigaton, ya. Oke. Sedangkan untuk di saline aquifer, jadi artinya di lapisan-lapisan yang terisi oleh saline, ya. Dan kita banyak sekali mempunyai banyak sekali cekungan, ya, cekungannya, dan bisa dilihat dari yang cekungan yang berwarna merah saja dapat dihitung potensi untuk menyimpan CO2-nya hingga 590 gigaton. Ini ada hitungan terbaru dari Lemigas, ya, baru bulan Oktober yang lalu. Nah, jadi dengan demikian tampaknya penginjeksian CO2 ini menjadi suatu bisnis baru yang mungkin berkembang dalam waktu yang akan datang, nggak lama lagi. Nah, bahkan Menteri ESDM pada tahun 2020 mengatakan bahwa Indonesia welcome all parties to join us in developing CCUS in order to achieve the commitment to sustainable energy, ya. Nah, jadi setelah tahu bahwa ini ada potensi, ya. Potensi itu artinya ada yang iya, ada yang tidak, dan yang iya itu kelihatannya banyak juga, gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah melakukan juga beberapa effort, di antaranya adalah menerbitkan Perpres mengenai carbon pricing, ya, nilai ekonomi karbon itu tahun 2021, ya. Dan setelah itu promosi untuk melakukan CCS dan CCUS makin gencar saja sejak tahun 2020 ini. Nah, di ITB sendiri kita atau kami mendapatkan penugasan dari Kementerian ESDM untuk menjadi National Center of Excellence sejak tahun 2017. Dan sebetulnya proyek kami yang pertama itu adalah Gundih Project yang sudah dimulai sejak tahun 2012. Nah, tapi yang menjadi milestone utama itu ialah studi tangguh, ya, studi penginjeksian CO2 di lapangan tangguh di Papua Barat. Dan karena studi itu dianggap menjadi suatu hal yang penting, maka banyak sekali pihak-pihak, apakah itu K3S, Oil and Gas Company, ataupun industri petrokimia, ataupun industri yang lain, mencoba untuk melakukan kajian yang mirip seperti yang dilakukan oleh BP Tangguh itu. Nah, di ITB sendiri kemudian dibuatlah suatu pusat, ya, yang disebut dengan Pusat Pemanfaatan Karbon Dioksida dan Gas Suar, ya. Dan
Di sini bisa dilihat visi misi serta objektifnya. Saya tidak perlu bacakan. Nah, kemudian ketika National Center of Excellence ini berdiri tahun 2017 untuk melakukan aktivitas yang awal-awal itu dibantu oleh Asian Development Bank, ya. Jadi Asian Development Bank membantu di dalam kajian Gundih agar Gundih itu bisa menjadi suatu pilot project CCS ataupun CCUS di Indonesia. Nah, studi tentang Gundih ini dimulai tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan bantuan dari pemerintah Jepang, kemudian 2017 hingga 2019 itu dibantu oleh ADB, ya, dan sampai sekarang kemudian dibantu lagi oleh pemerintah Jepang dan konsorsium private sector di Jepang. Nah, kemudian sedikit ingin saya sampaikan bahwa skenario, ya, terkait dengan CCS ini dapat digambarkan di dalam kartun di sini, ya. Jadi tahun 2020 ini kita punya banyak industri dan CO2 yang dikeluarkan itu cukup banyak sekali sehingga jumlahnya hingga 33,6 gigaton. 2030 nanti sudah mulai CO2 itu di-capture dengan cukup banyak dan lebih masif dengan menggunakan CCS dan beberapa digunakan juga untuk produksi petrokimia, ya. Nah, direct air carbon itu ada teknologi yang sedang dikembangkan. Pada tahun 2030 itu mungkin sudah mulai beroperasi, ya. Nah, tahun 2050 bisa dilihat bahwa emisinya itu sebagian besar sudah bisa didekarbonisasi, ya, bahkan juga menggunakan biomass, ya, bioenergi dan biomass sudah mulai populer, dan pada tahun 2070 di dunia itu semua sudah menuju net zero, gitu. Jadi bisa dilihat evolusi dari emisinya itu berkurang, ya, 2020, kemudian 2030, 2050, dan pada akhirnya 2070 net zero. Sekali lagi negara kita mendeklar bahwa kita bisa mencapai net zero emission country tahun 2060. Berarti lebih belakangan 10 tahun dari negara-negara maju yang saya sebutkan, Korea, Jepang, dan negara-negara Eropa, karena mereka tahun 2050, tetapi kita lebih cepat dari negara-negara developing country yang saat ini disandangkan, ya, predikat tersebut. Nah, kemudian di sini dipaparkan project sampai dengan 2022 yang dilakukan di Indonesia. Di sini ada 15 yang sudah dilaporkan ke Kementerian ESDM dan 7 diantaranya itu melibatkan para peneliti dari ITB, begitu. Nah, tapi sebetulnya sejak tahun 2022 itu permintaan studi itu makin banyak, ya. Jadi untuk rekan-rekan di sini yang belajar ilmu kebumian, entah itu geologi, geofisik, petroleum engineering, chemical engineering. Jadi ini adalah suatu kajian baru, menjadi lahan pekerjaan baru bagi kalian, dan jangan lupa bahwa masa depan teknologi CCS dan CCUS itu masih panjang, ya. Ini baru awalnya. Jadi kita bisa bicara tahun 2023 itu adalah awal dari pembelajaran tentang CCS dan CCUS di Indonesia sendiri. Injeksi yang pertama dalam volume yang disebut dengan komersial itu baru tahun 2027 atau 2028 di lapangan Tangguh, dan setelahnya lapangan-lapangan yang lain akan mulai digarap, ya. Nah, ini beberapa studi yang saat ini dilakukan sejak Agustus 2022, ya. Misalnya di Papua Barat ini bukan hanya BP Tangguh yang beroperasi, tapi di sini juga ada lapangan yang namanya Asap Merah dan Kido yang dikelola atau dikelola oleh Genting Oil. Mereka memproduksikan gas dan gasnya juga harus dimasukkan lagi ke dalam bumi, CO2-nya maksud saya.
ya, sedangkan gas yang berharganya akan dibuat menjadi LNG dan siap untuk dijual, ya. Kemudian di sini adalah Lok Sumawe sebetulnya, ya. Lok Sumawe, dan bisa dilihat di sini yang merah-merah itu adalah lapangan migas yang ada di sekitarnya. Jadi suatu saat nanti pupuk Iskandar Muda mau memproduksikan amonia. Jadi amonia ini sekarang lagi tren ya. Maka CO2 yang ikut dihasilkannya akan diinjeksikan ke sekitarnya. Jadi CCS di Indonesia itu cukup menarik karena memang cost-nya itu relatif murah dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya. Nah, kemudian kami pernah juga membantu PLN untuk membuat suatu kajian kalau CO2 dari pembangkit batu bara itu bisa diinjeksi, bisa di-capture, ditransport dan kemudian diinjeksikan, kemana CO2 ini harus diinjeksikan? Kriteria subsurface-nya harus ditentukan tentunya, dan tentunya ini bisa berjalan apabila cost untuk mengcapture itu akan murah pada saat 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi kalau ini berhasil, maka sekali lagi pembangkit listrik tenaga batubara, tenaga uap dari batubara yang kita miliki itu bisa tetap beroperasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena greenhouse emission yang dihasilkannya bisa diinjeksikan ke dalam bumi. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia, kami juga diminta memberikan masukan kepada Timor Leste bersama-sama dengan konsultan dari Norway. Jadi ini suatu hal yang baik lah menurut kami. Nah, kemudian satu hal yang menjadi penting juga buat negara kita, tadi disebutkan bahwa melakukan CCS dan CCS itu adalah cost sebetulnya. Nah, tetapi di Indonesia itu akan menjadi ekonomis karena beberapa faktor. Yang pertama, karena jarak antara source dan source CO2 dan tempat menyimpan CO2-nya itu cukup berdekatan seperti diperlihatkan di gambar ini. Ini posisi di Sumatera Selatan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan EOR, ya. Jadi EOR, Enhanced Oil Recovery ataupun Enhanced Gas Recovery, maka produksi minyak bisa bertambah dan keekonomiannya menjadi positif. Yang ketiga, yang tersimpan di dalam bumi itu sebagian bisa dianggap sebagai voluntary carbon credit, ya. Jadi voluntary carbon credit itu artinya kita sudah melakukan pengurangan emisi, jumlahnya misalnya 1 juta, dari sejumlah 1 juta ton itu ada yang disetor ke negara sebagai bagian dari pengurangan emisi yang tertera di dalam janji Indonesia, ya, NDC dokumen, dan sisanya bisa dijual untuk memperbaiki keekonomian, ya. Dan yang keempat, yang menarik itu ialah kalau nanti ada CO2 sources dan juga CO2 sink yang saling berdekatan dan bisa menggunakan fasilitas bersama, maka cost dari penginjeksian CO2 itu akan jauh lebih murah lagi, ya. Jadi dengan sharing facility ini itu akan menjadi hal yang baik. Nah, kemudian di Jawa Timur, ya, ini menarik sekali karena lapangan migas itu banyak sekali di sana, dan juga di sana banyak industri yang lagi beroperasi dan yang akan dibangun. Jadi ini pun menjadi suatu hal yang perlu kita telaahi, ya, bahwa di masa yang akan datang ketika orang akan berinvestasi akan ditanyakan dulu infrastrukturnya udah tersedia seperti apa. Apakah ada chance untuk membuat industri yang akan kami bangun ramah lingkungan, artinya
emisinya itu rendah. Nah, dengan membuat suatu peta-peta semacam ini, itu akan membuat investor itu akan berdatangan, ya. Dan tentunya harus ada keterangan yang lebih lanjut mengenai potensi CCS di suatu daerah tersebut, ya. Oke, ini mungkin bagian-bagian terakhir dari presentasi. Mohon maaf, waktunya 10 menit lagi, Pak. Oke, kayaknya 5 menit lagi sudah selesai. Oke, nah di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan carbon tax, cap and trade, dan cap and tax, ya. Oke, jadi di masa yang akan datang, sekarang pun sudah mulai sebetulnya, ada suatu ketentuan dari pemerintah untuk menentukan berapa emission cap dari suatu industri, ya. Misalnya dari industri petrokimia, amonia misalnya, disebutkan emisinya sekian. Kalau nanti emisi dari company A itu lebih besar daripada yang sudah ditentukan, maka bagian yang berwarna oranye ini adalah bagian yang harus dikurangi, ya. Dikurangi dengan cara apa? Dengan membayar atau dengan melakukan offsetting terhadap industri B yang kebetulan emisinya itu rendah, jauh lebih kecil dari emission cap-nya. Nah, inilah yang disebut dengan cap and trade. Tetapi kalau misalnya dari emisi yang tadi, yang kelebihan tadi, bisa juga sebagian dibayarkan sebagai carbon tax dan sisanya digunakan untuk offsetting. Nah, mekanisme inilah yang akan tumbuh di suatu saat nanti, ya. Jadi carbon trading itu adalah suatu hal yang akan umum terdengar di dalam kehidupan kita suatu saat nanti, ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan untuk yang bagian bawah ini. Nah, terakhir tentang regulasi ini, kita sudah membuat dulu tahun lalu itu membuatkan draft peraturan menteri, tetapi lingkup dari permen ini hanya untuk di lingkungan oil and gas. Boleh sih CO2-nya berasal dari luar oil and gas, tetapi untuk kebutuhan CCUS, jadi untuk CO2 EOR ataupun CO2 EGR. Nah, nanti konsepnya itu ialah bahwa ini akan dikeluarkan menjadi trigger dan kemudian nanti untuk industri yang lain bisa diakomodir di dalam aturan yang lebih tinggi derajatnya, yaitu peraturan presiden. Dan sekarang sedang dikerjakan oleh beberapa kementerian di Indonesia, ya. Nah, tetapi sedikit tentang peraturan menteri yang sudah berlaku sejak Maret tahun 2023 yang lalu, sebetulnya lingkupnya atau skopnya itu sudah cukup lengkap, ya. Technical aspeknya dijelaskan, capture-nya seperti apa, transport dan sebagainya itu dijelaskan dengan cukup detail. Kemudian bisnis skenario-nya itu banyak ditanyakan oleh pelaku bisnis, ya. Bagaimana meng-tie-in, ya, menggabungkan ke PSC, Production Sharing Contract, yang berlaku untuk suatu company, dan juga kalau misalnya itu antara dua oil company, apakah bisa ada hubungan bisnis to bisnis, itu sudah bisa dijelaskan di sini. Kemudian legalnya juga dijelaskan bagaimana urutannya supaya bisa menjadi bagian dari plan of development, dan juga transfer of responsibility itu dijelaskan, dan keekonomian additionalnya juga dijelaskan. Misalnya misalnya kita mau melakukan CCS seperti di Gundih, itu menggunakan pendanaan hibah dari pihak Jepang, ya, jadi bisa dimasukkan ke dalam skema work program and budget dari suatu company, dan juga monetisasi yang tadi saya sebutkan, jadi voluntary carbon credit bisa dijual. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan
terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Moga-moga tidak terlalu lama presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali Pak. Tadi pertanyaan pertama Pak, slide-nya boleh dikopikan nanti. Jadi tadi saya udah menjawab bahwa nanti bisa diminta ke MSID. Jadi nanti setelah ini kontak aja email yang ada di chat box itu untuk meminta rekaman maupun ininya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita ada kurang lebih setengah jam, bisa di-extend kalau misalnya Pak Sule bersedia. Silakan. Ini ada yang raisen Purnaning Tauh Triwigati, silakan. Baik, selamat malam Pak Sule. Perkenalkan nama saya Tuwuh. Udah lama banget saya pengen diskusi langsung dengan Bapak karena saya tahu Bapak salah satu orang CCS CCUS di Indonesia. Seperti itu, tiap saya cari info-info terkait CCS CCUS di Indonesia pasti nama Bapak yang sering nongol di paling atas gitu kan. Nah, saat ini saya sedang menempuh studi doktoral di Korea Selatan dan memang fokus saya juga CCUS, tapi fokusnya lebih ke carbon mineralization. Nah, salah satu yang saya penasaran dari setiap mengikuti webinar-webinar tentang perkembangan CCS di Indonesia adalah tendensi kita untuk ngarahnya itu ke oil and gas application-nya. Jadi mungkin karena memang banyak depleted reservoir yang bisa dijadikan target seperti itu. Tapi mengingat CCUS pathways kan banyak ya Pak ya. Salah satunya itu tadi carbon mineralization dan visibility-nya juga sudah terbukti. Misalnya kemarin di salah satu kegiatannya COP26 ada startup battle yang menang juga MCI Carbon. Itu startup yang menghandle carbon mineralization seperti itu. Nah, carbon mineralization sendiri ini kan pengen mereaksikan CO2 dengan material yang mengandung kalsium atau magnesium. Jadi dia akan membentuk CaCO3 atau MgCO3 yang bisa permanen menyimpan CO2 di situ gitu. Dan material itu bisa didapat dari beragam sumber yang menurut saya Indonesia tuh sangat berpotensi. Misalnya dari coal fly ash kita punya banyak PLTU, kemudian dari incinerator waste, dari waste to energy itu kita juga punya. Terus dari mining waste kita juga punya. Itu kira-kira kalau misalnya diaplikasikan di Indonesia carbon mineralization itu sendiri, apakah sudah ada rencana atau kayak direction yang mengarah ke sana atau masih belum atau seperti apa ya Pak? Saya penasaran banget dari lama. Terima kasih Pak. Ya, oke, makasih pertanyaannya baik sekali. Di sini saya perkenalkan nih ada Pak Akso ini. Dia dosen di teknik kimia. Jadi urusan yang terkait dengan capture-capturean itu cocoknya dengan teknik kimia. Kalau saya di teknik geofisika urusannya subsurface sebetulnya. Ya gitu. Nah, tapi begini, sebetulnya kalau di Indonesia kita tuh mulainya dengan yang mudah dulu, Mbak Tuh ya. Jadi karena waktu itu kita melihat, banyak sekali CO2 yang sudah tersedia secara murni ya atau hampir murni dan jumlahnya juga cukup besar. Dan kemudian ide untuk menginjeksikan ke dalam bumi itu timbul. Dan karena memang di dalam CCS dan CCUS itu 70% dari total cost itu sebetulnya terkait dengan capture, ya kan? Maka kalau yang disebut dengan project-project yang mudah, fruitful CCS project itu ya tinggal ngurusin transportasi dan injeksi doang sebetulnya, yang kira-kira 30%. Nah, harus diingat juga di Indonesia bahwa kita tidak punya insentif, ya, dan tidak ada juga carbon tax yang tinggi. Jadi supaya bisa melakukan CCS dan CCUS ini,
keekonomiannya menjadi hal yang utama. Ya. Nah, kebetulan karena di grup kami itu juga ada ahli-ahli teknik perminyakan yang bisa membuatkan simulasi apa yang terjadi di dalam reservoir gitu ketika CO2 diinjeksikan. Oh, ternyata dia mendorong hidrokarbon sehingga diproduksikan lebih besar. Misalkan dari beberapa simulasi yang kami lakukan, naiknya itu sebetulnya 2% untuk kurun waktu 10 tahun. Tapi 2% dari taruhlah tangguh yang 16 TCF itu wah sesuatu banget itu. Bahkan nilai dari incremental hydrocarbon production-nya itu setara dengan capital expenditure yang perlu dikeluarkan. Itu keekonomiannya masih bisa ditingkatkan apabila voluntary carbon credit bisa dijual gitu. Maka bisa dibilang bahwa wah kok di Indonesia menginjeksi CO2 itu bisa memberikan keekonomian yang positif. Tentu tidak di semua proyek ya, beberapa. Nah, yang kedua, saya belum menjawab ke Mbak ya, maaf, background-nya dulu. Yang kedua, amonia ya, permintaan untuk menginjeksikan amonia, menginjeksikan CO2 dari pabrik amonia itu makin lama makin banyak. Kenapa? Rupanya CO2 sudah tersedia secara murni. Jadi tinggal urusannya transportasi dan injeksi. Dan kemudian pertanyaan dari pabrik-pabrik amonia itu, berapa sih cost untuk menginjeksikan CO2 yang totalnya itu akan lebih besar dari kenaikan harga grey amonia menjadi blue amonia ataukah lebih kecil? Ya. Nah, ternyata dari beberapa kajian, cost untuk menginjeksikan CO2 itu masih lebih kecil dibandingkan kenaikan harga grey amonia menuju blue amonia yang kisarannya sekitar $100 per ton. Nah, sekarang kita masuk nih untuk yang mineralization. Nah, mineralization tuh artinya seperti itu juga, Mbak. Jadi itu adalah sesuatu yang belum kita pegang, meskipun mungkin teman-teman di teknik kimia dan teknik metalurgi sudah mulai memikirkan, bahkan sebetulnya yang dilakukan oleh Badan Geologi saat ini adalah ultramafic storage ya. Jadi menginjeksikan CO2 itu ke ultramafic karena menurut mereka itu adalah tempat yang sangat baik untuk menyimpan CO2 karena terjadi mineralisasi dengan mineral-mineral yang membentuk ultramafic gitu. Nah, tapi saya juga pernah mendengar adanya suatu material, misalnya seperti cat gitu ya, yang tinggal dicatkan ke rumah kita, itu pun juga bisa menyerap CO2 ya. Jadi ada chemical content tertentu yang bisa seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya itu adalah suatu teknologi yang perlu disupport, tetapi memang perkembangannya menyusul kemudian. Jadi kalau kita punya roadmap, kita mulai dari yang mudah, mungkin yang itu yang middle-nya gitulah kurang lebih. Nah, sebetulnya yang menjadi challenge di negara kita saat ini adalah bagaimana mengurangi emisi dari industri baja ya, industri steel, dari industri semen. Ya, itu yang menjadi PR karena emisinya cukup besar juga. Tetapi yang tadi disebutkan oleh Mbak, silahkan untuk diteruskan, barangkali 10 tahun yang akan datang akan jadi ekonomis. Itu aja. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Iya, gimana Mbak? Izin menanggapi sedikit boleh? Silakan Mbak. Oh ya, terima kasih Pak Sule untuk penjelasannya yang sangat jelas tadi, terutama terkait yang keekonomisan itu memang sangat tidak bisa dipungkiri. Itu salah satu faktor yang paling utama untuk urusan CCS yang memang terkenal teknologi mahal begitu ya Pak. Dan memang betul tadi yang terkait
injeksi Ultramavic saya juga mengikuti itu perkembangannya, dan sudah ada contoh yang berhasil itu di Iceland, nama perusahaannya itu Carbfix yang sampai diliput oleh National Geographic. Memang dia menginjeksikannya di basaltic formation dan itu benar-benar bekerja dengan baik gitu. Nah, sama tambahan juga tadi ketika Pak Sule memberikan contoh di industri steel dan juga semen, dan carbonization salah satu feedstock-nya itu atau material yang bisa direaksikan dengan CO2 itu adalah steel slag atau limbah dari pembuatan steelnya itu, dan juga semen waste juga kayak gitu. Jadi itulah kenapa saya lumayan ingin memperkenalkan lebih gitu carbonization misalnya di Indonesia. Kalau kita tuh punya loh potensi lainnya kalau misalnya pengen meng-capture atau menyimpan CO2 secara permanen gitu. Kita punya medianya, kita punya potensinya seperti itu. Dan tadi juga yang disampaikan oleh Pak Sule terkait chat, dan kenapa itu bisa terjadi karena salah satu produk dari carbonization adalah precipitated calcium carbonate atau PCC itu, dan itu adalah salah satu bahan baku pembuatan cat, pembuatan kertas dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin salah satu sisi ekonomisnya dari carbonization kalau misalnya ngomongin ekonomi, karena bisa menjadi valuable produk juga gitu ya. Saya sangat berharap nanti setelah saya beres studi pengen banget pulang dan berkontribusi jadi Indonesia semakin terpapar begitu dengan banyaknya pilihan-pilihan CO2 utilization ini, mengingat potensi di negara kita itu sangat banyak dan alhamdulillahnya negara kita sangat kaya dengan itu semua. Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak sekali lagi webinar yang sangat saya tunggu-tunggu. Oh, ya terima kasih Mbak Tuh. Ditunggu kepulangannya. Tapi jangan dulu pulang, menurut saya mendingan terus untuk meneliti gitu. Misalkan setelah lulus itu 5 atau 10 tahun gitu. Nanti suatu saat industri di kita itu butuh, nah langsung bisa berkarya di sini gitu. Saya kemarin dari Cina juga melihat ya, ternyata Chinese Academy of Science itu mereka tinggal comot orang-orang Cina yang sudah top di Shell, sudah top di industri-industri di Eropa maupun di Amerika, dan Cina itu karena keekonomian negaranya itu sudah bagus, dia berani untuk membayar lebih mahal daripada yang ditawarkan oleh Eropa maupun Amerika. Itu yang terjadi sebetulnya. Makanya di Cina itu wah amazing sekali ya perkembangan teknologinya. Oh iya, nyambung yang tadi Pak. Jadi sebenarnya URTI tempatnya Mas Teddy itu juga melakukan penelitian untuk kita kan punya basal sebenarnya di Ciltuk. Itu sama Unpad juga melakukan penelitian tentang itu. Jadi oke, pertanyaan yang lain mungkin itu cuma tambahan sedikit aja. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ada di chat kolom itu Mas Eril. Oh iya. Ini dari Adi Junira. Selamat malam Pak. 1, saya mau nanya, dari semua proyek CCS, CCUS di Indonesia saat ini, sumber uangnya dari mana Pak? Maksudnya siapa yang membayar biaya yang dikeluarkan untuk proyek itu? Yang kedua, apakah proyek-proyek tersebut ekonomis atau ada profitnya Pak? Kira-kira gitu Pak. Silakan. Ya, oke, makasih. Ya, jadi di dalam Permen yang tadi saya sebutkan di bagian akhir dari presentasi, itu sebetulnya ada suatu roadmap bagaimana mau melakukan implementasi CCS dan CCUS yang biasanya dimulai dengan melakukan feasibility study gitu ya, atau pre-FS juga nggak masalah gitu ya. Jadi pertama kali itu harus ngecek dulu kalau mau melakukan pengurangan emisi dengan CCS dan CCUS itu bakal ekonomis nggak gitu ya. Nah, sebagai contoh Gundih Project. Gundih Project itu mau melakukan injeksi CO2 dari CO2 yang sudah terpisahkan dari Central Processing Plant.
ya. Jadi maaf saya perlu jelaskan sedikit. Lapangan Gundih itu ada 3 struktur ya yang menghasilkan gas, tapi CO2-nya itu sekitar 20%. Nah, waktu diproduksikan dari beberapa well tersebut, jumlah CO2 yang tersedia itu 800 ton per hari, ya gede itu, 800 ton per hari, dan saat ini itu dibuang ke udara. Kemudian ide yang timbul ialah ya udah nih 800 ton ini kan sudah relatif murni 98% atau 96%. Kemudian tinggal ditransport, dimasukkan ke dalam bumi, kemudian dicek berapa biayanya. Terus dilihat apakah ada incremental gas production-nya. Oke. Nah, ternyata dari hitungan yang levelnya feasibility study itu biaya capital expenditure-nya itu 100 juta US dollar. Kemudian dari incremental gas production-nya itu keluar 14 BSCF, billion standard cubic feet. Kalau dijual itu setara dengan 70 atau 60 juta US dollar. Berarti kan masih defisit tuh. Apalagi operational expenditure-nya harus dibayarkan juga, belum dihitung. Tapi kemudian pemerintah tim Jepang, maksudnya konsorsium private sector di Jepang mengatakan semua capex akan kami bayarkan. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan menaikkan teknologi mereka. Jadi mereka menyiapkan uang 100 juta US dollar, tapi harus menggunakan produk dia dulu gitu. Jadi ada teknologi readiness levelnya mereka, yang misalnya levelnya 5, nah nanti kalau dicobakan di Gundih bisa naik jadi 9. Nah itu kan udah bisa full komersial jadinya. Nah itu dalam rangka itu sebetulnya. Nah akhirnya Gundih Project itu kan menjadi ekonomis. Kenapa? Karena operator, pemerintah tidak perlu mengeluarkan capex sama sekali, opex harus disiapkan betul oleh pemerintah Indonesia, tetapi incremental gas production yang 14 billion standard cubic feet itu adalah milik Pertamina. Jadi untung. Ditangguh juga sama tadi ya, tangguh. Jadi meskipun kenaikan produksi gasnya itu hanya 2%, tapi 2% dari segede, wah gede banget itu lapangan tangguh itu. Dan kemudian itu setara dengan capex. Nah, jangan lupa bahwa ada potensi voluntary carbon credit yang bisa dijual nanti suatu saat nanti. Jadi keekonomiannya akan lebih tinggi lagi. Tapi sekarang kalau kita bicara, kita mau nangkap CO2 dari industri semen, kemudian ditransport, diinjeksikan yang dekat-dekat situ. Nah, untuk capture teknologinya itu yang sekarang masih mahal. Tapi kalau nanya nanti ke Mas Akso, itu suatu saat nanti teknologi capture itu akan murah lah suatu saat nanti. Apalagi mungkin ada katalis yang bisa ditemukan suatu saat nanti. Gitu ceritanya. Kita optimis aja. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaannya Mas Adi Junira, sebagian yang kita lakukan itu adalah yang possible dulu. Kalau yang mahal tentu belum dilakukan dan tidak perlu dipaksakan. Itu, makasih. Iya, berikutnya Pak, tadi ada Pak Taufik Muhammad Adrianto, raise hand tadi, apa mau dilanjut atau batal? Oh iya, terima kasih. Suara saya terdengar ya Pak? Baik. Terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sule. Waalaikumsalam. Satu dosen saya nih. Makasih Pak Sule pencerahannya. Pak Sule, saya cuma mau nanya berdasarkan keekonomian yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira gitu ya, dengan kemandirian dari teknologi yang sudah di-create di Indonesia, kita kapan sih Pak bisa menginvestasikan sendiri? Kalau tadi kan kita sempat kerja sama Jepang, kemudian dan beberapa negara yang lain gitu ya. Kira-kira di regulasi yang tadi di-create gitu ya, Bapak menjadi rekomendasi, menjadi permen tadi, kira-kira udah ada hitungannya belum Pak kita untuk mandiri melaksanakan proyek ini tanpa ketergantungan dengan asing? Kira-kira mungkin itu aja Pak.
Terima kasih, Sule. Wah, ini saya agak sulit untuk menjawabnya. TKDN tuh tetap ada ini aturannya, karena nanti kan semua project CCS yang possible untuk dilakukan di Indonesia umumnya akan masuk ke ini PSC ya, Production Sharing Contract gitu. Jadi masuk ke program and budgetnya company ini dan nanti akan di-approve oleh SKK Migas gitu. Itu pun setelah hasil dari feasibility study-nya menunjukkan hal yang positif dan sudah dikonsultasikan dengan pemerintah begitu. Nah, jadi di situ ada aturan tentang TKDN sih sebetulnya. Tapi kalau tadi saya bilang mengenai Gundih Project yang 100% capex-nya itu dari Jepang, ya berarti kan sebetulnya cost yang dikeluarkan dari negara kita tuh nggak ada sebetulnya, ya nggak ada selain untuk OPEX. OPEX itu kan nanti kita mesti beli fuel ya, fuel untuk utility kita, untuk tambahan listrik yang yang dibutuhkan mungkin untuk kompresor gitu, atau misalnya juga untuk membayar orang-orang yang bekerja untuk proyek CCS tersebut. Nah, itu sebutnya OPEX gitu. Nah, itu kan TKDN-nya 100% lah ya. Tapi untuk yang CAPEX tadi yang saya sebutkan untuk Gundi itu bentuknya hibah, tapi dalam bentuk at cost. Nah, kalau misalnya yang kasus yang lain yang tidak terkait dengan hibah ini, nah, tentu aturannya mengikuti yang SKK Migas aja. Nah, tapi di masa-masa yang akan datang itu akan ada suatu project ya yang menginjeksikan CO2-nya itu tidak bisa masuk ke PSC kontrak. Misalnya apa? Misalnya CO2-nya itu dari industri non migas ya, dan kemudian si K3S ini, si oil and gas itu akan mendapatkan revenue dari servis dia untuk menginjeksikan CO2 saja. Begitu. Jadi total cost yang dikeluarkan untuk menginjeksikan harus dibayarkan plus fee yang dipungut atas servisnya. Nah, sebetulnya aturan yang situ belum jelas ya tentang TKDN. Tapi yang saya lihat mengenai bisnis baru di dalam di industri oil and gas itu adalah bahwa nanti setelah minyak dan gas bumi itu sudah habis, maka peran dari K3S atau oil and gas company adalah memberikan servis seperti ini. Karena basic knowledge-nya sebetulnya sama saja. Itu mungkin ya. Jadi mohon maaf untuk yang TKDN ini enggak 100% bisa saya jawab. Makasih. Wah, Pak, ada beberapa pertanyaan lagi. Ini yang nggak lewat email tadi, permintaan slide dari Pak Adrian dari Balai Besar Survei dan Pemetaan Badan Geologi KESDM. Saya hendak meminta slide presentasi Pak Rahmat Sulet tentang CCS sebagai bahan diskusi dan pertimbangan kelompok kerja saya. Wah, kayaknya perlu sekali nih Pak. Nanti bisa kita kirimkan. Ya, betul. Terus ada pertanyaan di chatbox dari Maranu Ricardo, ini kayaknya yang ahli basement di Sumatera Selatan nih Pak. Selamat malam Pak, sepengetahuan Bapak, apakah sudah ada proyek CCS yang di storage ke basement reservoir? Menurut Bapak, challenge-nya seperti apa ya? Oke. Ya, tadi udah dijawab sama Mbak Tuwuh sebetulnya. Jadi case tadi yang paling leading saat ini di Iceland begitu. Jadi karena kan Iceland sendiri kan sebetulnya negara pulau yang batuannya itu adalah basaltik gitu ya. Nah, jadi di situ dia bisa menyimpan CO2 yang saya kurang paham juga gimana mekanismenya, tapi yang pasti itu ada chemical reaction lah gitu ya antara CO2 dengan material yang membentuk mineral yang membentuk basalt ini, mineral basalt itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau
dilanjutkan studi-studi semacam itu kan masa depan kita, apalagi negara kita itu kan banyak juga yang gunung apinya ya, yang lava yang keluar pun sifatnya bersifat andesitik. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi potensi yang memperkaya CO2 storage di negara kita. Tapi secara mudahnya sih sebetulnya seperti ini. Negara kita itu storage capacity-nya paling besar untuk diselin. Yang kedua, depleted oil and gas-nya banyak sekali. Kemudian yang ketiga, recovery factor rata-rata dari oil production itu kira-kira 35% atau 40%. Berarti 60% itu masih ada di dalam bumi, minyak bumi kita itu. Kalau teknologi EOR ataupun EGR itu ternyata sudah kita kuasai, maka rencana atau cita-cita negara kita untuk memproduksikan 1 juta ton, 1 juta barrel oil itu mungkin bisa terpenuhi ya. Gitu. Jadi EOR teknologi itu sebetulnya belum pernah dicobakan lagi setelah steam injection di Duri Field. Jadi itu masalahnya. Ya. Harusnya sih sebetulnya teknologi yang seperti itu bisa dicobakan juga secara mandiri oleh kita, tapi mungkin di kita agak kurang terbiasa untuk berinovasi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi yang muda-muda itu justru yang menjadi menjadi pionir nanti untuk bisa berani melakukan hal-hal yang sifatnya sulit ya. Terima kasih. Saya nambahin Pak, kalau untuk di basement, mungkin basementnya yang spesifik yang basalt atau yang ultramafic. Karena kalau di basalt sama ultramafic seperti tadi disebutkan di Carbfix yang di Iceland sama di Wikita kalau nggak salah di USA itu, basalt karena dia sangat reaktif, maksudnya dia punya Ca2+, Fe2+, Mg2+, itu yang bereaksi sama CO3 2-. Jadi itu yang nyebabin dia bisa jadi solid. Jadi mineral, jadi ya, mineralisasi. Jadi memang harus yang basaltik atau itulah yang ultramafic supaya dia bisa bereaksi. Ya. Gitu kira-kira. Makanya kan kalau kita ada ini ya, linknya ada di Carbfix, betul. Ya betul. Kalau kita menghadapi permintaan CO2 injection tapi reservoirnya itu fracture basement, kita kan selalu bilang, waduh mesti rada hati-hati karena mungkin akan terjadi mineralisasi dan menyebabkan blok gitu ya, malah menutup pori-pori juga gitu ya Mas Adil. Iya betul Pak. Kita lihat batuannya apa dulu. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, masih terbuka waktu 6 menit kira-kira, cuman bisa lebih lah. Silakan. Atau saya yang nanya nih. jangan. Silakan, masih terbuka waktunya. Jadi sambil menunggu pertanyaan Pak, jadi Indonesia sudah mature, kira-kira kapan kita punya itu Pak, carbon coin, apa sih istilahnya itu? Carbon kredit. Iya, carbon kredit. Oh iya, jadi begini. Mulai kapan kita tuh kayaknya? Ya mungkin ini juga perlu diinformasikan ya. Jadi kalau kita ingin mengklaim bahwa injeksi CO2 itu adalah bagian dari pengurangan emisi gas rumah kaca, maka prosedur yang umum di dunia itu harus diikuti. Makanya kita merefer kepada SOP yang ada, misalkan PC 265 ya, ISO berapa gitu saya agak lupa. Itu disebutkan mengenai mekanisme atau standard of operation yang perlu dilakukan. Nah, di situ ada salah satu yang cukup challenging juga, yaitu bagaimana mendapatkan sertifikat pengurangan emisi. Jadi artinya kita harus melakukan prosedur di lapangan bahwa
injeksi itu terukur, terverifikasi gitu kan ya, dan kemudian diaudit oleh lembaga sertifikasi internasional dan bisa dikeluarkan sertifikat karbon kreditnya. Baru dari situ sebagian disetor kepada negara yang ketentuannya belum ada, tetapi taruhlah sekian persen. Nah, sisanya itu bisa digunakan untuk dijual di market. Dan jangan lupa juga bahwa di negara kita sudah mempunyai mekanisme carbon market, ya. Itu dilakukan di Jakarta Stock Exchange. Jadi itu baru aja dikeluarkan kira-kira 1 bulan yang lalu, ya. Nah, jadi beberapa perangkat itu sudah disiapkan, beberapa perangkat yang lain belum, tetapi janji dari pemerintah yang sekarang itu ialah bahwa sebelum injeksi CO2 ditangguh dimulai, semua perangkat ini sudah tersedia. Begitu. Ya. Oh, jadi udah ada Pak ya di Jakarta Stock Exchange sudah mulai ya? Sudah ada. Meskipun yang baru diperjualbelikan itu karbon kredit yang dari new renewable energy seperti geothermal. Dan tapi artinya mekanisme itu sudah ada meskipun pelaksanaannya masih belum bagus lah ya. Gitu. Artinya orang tuh ya udahlah, daripada nggak melakukan sama sekali, maju aja meskipun salahnya 70%, betulnya 30%, lebih baik daripada nggak melakukan sama sekali. Tidak melakukan sama sekali itu artinya 0 gitu kira-kira prinsipnya ya. Oke, saya mengundang pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Ya, Pak Diki Muslim, silakan. Baik, terima kasih Pak Erli. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Sule atas penjelasannya, dan saya sangat terkesan begitu ya. Banyak sekali yang sudah Bapak lakukan terkait dengan CCS dan CCUS ini. Kebetulan dulu sebelum pandemi saya pernah ikut seminar yang Bapak juga presentasi, itu di Badan Geologi, di PAT GTL waktu itu. Dan kayaknya tidak berlanjut ya topik CCS dan CCUS di PAT GTL ini. Saya tidak tahu kenapa mungkin. Ada satu pertanyaan sedikit Pak, barangkali mohon saran begitu. Kalau tadi saya mendengar bahwa kita punya banyak potensi sebetulnya, tapi kita masih idle, masih belum banyak bergerak. Tadi juga Bapak sampaikan, walaupun salah, sebaiknya kita sudah mulai begitu ya. Ini terkait dengan sumber daya manusia Pak. Kita di Indonesia, khususnya di YAGI Jabar Banten, kita ada beberapa universitas. Nampaknya informasi tentang pemanfaatan IOR, EGR atau ECBM begitu belum banyak beredar di sejumlah, khususnya geologi barangkali ya, karena saya dari geologi, yang tertarik untuk bisa berkontribusi. Saya agak khawatir, ini khawatir saja, bahwa target kita 1 juta barrel oil per day itu bukan karena tidak ada minyaknya sebetulnya, tapi mungkin karena sukses rasio kita yang masih kecil, atau juga karena mungkin pelibatan orang-orang yang punya inovasi, punya ide juga tidak banyak begitu di kita, karena barangnya juga tidak banyak diketahui orang begitu, khususnya untuk yang eksplorasi migas kita. Nah sekarang apakah dengan topik, ya katakanlah topik baru begitu terkait dengan CCS dan CCUS ini bisa bernasib seperti migas? Kita punya banyak potensi tapi tidak banyak dimanfaatkan begitu. Salah satunya karena tadi keterlibatan yang belum maksimal begitu. Sebagai informasi, mungkin Pak Mirzam bisa mengkoreksi saya. Kita di Indonesia ada 35 prodi geologi di Indonesia ini. Tapi mungkin hanya beberapa lembaga saja yang ikutan memberikan kontribusi begitu di dalam eksplorasi migasnya ataupun tadi ke IOR dan IGR-nya.
mohon saran dari Pak Rahmat Sule. Terima Oke. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Diki Muslim. Ya, jadi memang kami juga sebetulnya di ITB masih dalam tahap belajar, Pak. Cuman belajarnya learning by doing gitu. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang memang sumber daya manusia itu menentukan. Nah, kalau saya boleh bercerita ya, di dalam melakukan CCS dan CCUS ini yang berbeda dengan yang klasik klasik studi ya, klasik studies, misalnya geologi saja atau geofisik saja gitu. Nah, di sini di dalam CCS itu kita perlu belajar multidisiplin, Pak. Itu sebetulnya kuncinya itu. Nah, seringkali ego sektoral yang melekat di prodi itu masih kuat. Jadi untuk meninggalkan comfort zone-nya untuk belajar sesuatu yang baru itu agak kurang. Ya. Kalau saya perhatikan apa yang saya amati mungkin juga salah gitu ya. Kadang-kadang anak-anak muda kita juga kurang mau untuk belajar sesuatu yang baru, kurang mau untuk memperluas wawasan gitu. Nah, jadi kuncinya sebetulnya dari situ dulu untuk memahami global story-nya itu seperti apa ya. Baru nanti saya geologis berarti porsi saya itu di sini. Nah, mereka tahu bahwa coupling di dalam value chain CCS itu seperti apa, gitu ya. Itu sebetulnya yang terjadi. Nah, kalau kami di ITB sendiri kebetulan menjadi percontohan, Pak. Jadi kami itu ada 45 orang dosen-dosen dari berbagai program studi yang kerja bareng, gitu. Kadang-kadang kalau nih misalnya kayak Mas Akso ini menerangkan tentang desain surface facility, ya melotot aja saya kadang-kadang seringnya nggak ngerti sebetulnya, ya nggak ngerti tapi mencoba untuk memahami dan kalau udah selesai presentasi saya bisa menangkap mungkin 30% aja. Itu lebih baik daripada 0 kan gitu mungkin Pak Diki ya. Istilahnya gitu. Ya, jadi di kementerian juga mungkin di Badan Geologi juga mungkin itu yang perlu dibangkitkan kerjasama antar multidisiplin itu sangat diperlukan di masa yang akan datang. Dan kalau saya lihat teman-teman yang bergerak di bidang ini, mereka knowledge-nya tuh luas, tetapi sebetulnya nggak tahu detailnya. Ya, itu yang saya lihat. Jadi banyak orang-orang yang wawasannya tuh luas dan tahu hal-hal yang, ini harusnya begini, tapi detailnya tuh dia kurang paham sebetulnya. Nah, diperlukan orang yang seperti itu, wawasannya luas, tetapi untuk bidangnya sendiri dia harus tajam. Nah, gitu. Itu saran dari saya sih. Ya, berarti mungkin sedikit kesimpulannya kurang ngopi barangkali Pak Rahmat ya. Ya ngopinya sama teman sejenis semua gitu. Ya, jadi harus harus banyak teman dari bidang yang lain. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, karena ada pertanyaan lain mungkin atau kita tutup saja mungkin ya karena sudah malam sekali, sudah jam 9:05. Pak Sule, terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa dan diskusinya yang sangat menarik ini. Mohon maaf Mas Mirzam tadi membuka, cuman beliau ada rapat lain jadi harus keluar. Paling itu tadi Pak, ada beberapa yang sudah email untuk meminta slide-nya, nanti mungkin bisa saya kasih ke Mas Eril aja ya, nanti distribusikan. Oke. Siap. Baik, saya pikir sudah banyak tepuk tangan. Ya Pak, terima kasih banyak buat ininya. Dengan ini kami tutup FWD malam hari ini. Untuk kalau misalnya ada yang membutuhkan slide bisa di email ke msy.saidi@gmail.com, nanti kita akan tindak lanjuti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya tutup FWD hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya.
Selamat istirahat. Ya Pak, sama-sama Pak. Atur nuhun Pak. Sami-sami, yuk nuhun. Ya. Izin live. Ya. Kasih. Atur nuhun izin live. Ya, silakan. Atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama.